Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang selalu mengasihi kami, menjaga kami, memberikan pengharapan yang pasti kepada kami sekalian. Dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang terus memelihara, menjaga kami. Sampai pagi ini pun kami boleh bersyukur, karena kami boleh menghadap hadirat Tuhan, dan boleh mendengarkan, dan diajar oleh-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengajar kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, dan menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran-Mu dan hanya kebenaran-Mu yang dinyatakan pada pagi ini, bagi kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Saya senang kita bisa bersama-sama kembali dan menikmati ibadah bersama ini. Saya percaya kita semua berkumpul karena Tuhan mengizinkan kita semua. Saya melakukan observasi selama beberapa tahun ini, yaitu saya menemukan bahwa ada dua jenis orang Kristen yang berkaitan kepada akhir zaman. Yaitu tipikal orang-orang Kristen yang sangat tidak peduli dengan akhir zaman sama sekali. Bahkan ketidakpedulian itu dinyatakan dengan keyakinan sepertinya Tuhan gak akan datang kok. Karena sudah ribuan tahun nih, sudah ada 2000 tahun Tuhan bilang mau datang kembali, sampai sekarang gak datang-datang. Sehingga banyak mereka beranggapan, sudahlah, gak usah ngomongin lagi, tidak akan terjadi. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang terlalu peduli dengan akhir zaman. Dan terus-menerus sibuk membicarakan mengenai akhir zaman. Jadi gak habis-habisnya akhir zaman. Zaman COVID ini juga, ini akhir zaman. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat sekali. Pasti terjadi dalam masa hidup kita sekarang ini. 2000 tahun juga, 2000 tahun yang lalu sudah ada yang kayak gitu juga. Dan pagi ini saya mau supaya kita mengerti konteks yang sebenarnya ketika kita bicara mengenai harinya Tuhan. Ketika kita bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam kitab 1 Tesalonika ini, pasal yang kelima, Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika yang bisa dikatakan cukup mengerti akan harinya Tuhan. Akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika dituliskan dalam ayat 1 dan 2, dia bilang gini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Nah, zaman dan masa apa nih? Karena kamu sendiri tahu benar. Bukan sekedar tahu. Bukan sekelebatan. Tetapi benar-benar bahwa hari Tuhan itu pasti terjadi dan datang seperti pencuri pada malam hari. Sekali lagi saya katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga. Dan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Maksudnya apa? Bahwa kedatangan Kristus Yesus ini tidak akan meluputkan siapapun. Semua orang di dunia akan kena. Tidak ada pengecualian. Kedatangan Kristus kedua kalinya akan melibatkan seluruh dunia, seluruh umat manusia. Dan Paulus betul-betul katakan, kalian sudah mengerti nih. Ya, kalian sudah mengerti, jemaat. Nah, pertanyaan saya, mahasiswa kita nih, kita semua yang berkumpul pagi ini pada posisi yang mana? Yang sama sekali tidak peduli?
tidak peduli sama sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Atau kita termasuk kategori orang yang kedua, terlalu peduli sampai dikit-dikit, wah ini tanda, dikit-dikit ini tanda. Tadi kita bercanda ya sebelum mulai. Ya, karena tiba-tiba ada yang bicara mengenai angka 666. Wah, sepertinya heboh sekali gitu ya. Ini tanda akhir zaman. Wah, seru juga sih. Jadi saya bilang, tapi coba kita kembalikan pada perspektif yang sebenarnya. Ayat 4 dan 5 bilang ini, tetapi kamu, termasuk kita semua ini yang hadir pagi ini, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ketika gelap, semua tidak terlihat. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti mencuri. Nah, maksudnya apa? Karena kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kita tidak hidup dalam kegelapan tanpa pengertian sama sekali bahwa kejadian kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai sesuatu yang mengejutkan. Tidak. Kita sudah tahu. Sehingga ketika datang pun seperti pencuri pun tidak membuat kita terkejut karena kita sudah mengerti. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kenapa? Karena kita sudah diterangi oleh firman Tuhan. Sudah dinyatakan dengan jelas bahwa kedatangannya tidak akan tidak terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Kapan? Nah, itu kan yang pasti kita tahu. Dan lanjutkan dengan yang kedua. Dan anak-anak siang. Jadi terang benderang. Sudah jelas karena firman Tuhan yang menerangi kita, yang menyatakan pada kita posisi kita semestinya gimana. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan yang terus kebingungan, datang enggak. Ini wah, terus segala kesibukan bicara mengenai akhir zaman yang tidak perlu kita ributkan. Tidak perlu. Saya masih ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Rasul-rasul ini bertanya, kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaannya? Jawabannya sederhana kok. Dalam ayat 6, kisah para rasul ayat 1, pasal 1 maksud saya, ayat 6 dan 7, Tuhan Yesus bilang apa? Tentang waktu dan, waktunya kamu gak perlu tahu. Sudah yang kamu perlu tahu, dia pasti datang. Dia pasti akan menetapkan kerajaannya. Itu saja yang kita perlu tahu. Itu sudah jelas belum? Sudah. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jangan terlena. Sepertinya Tuhan Yesus tidak akan datang. Tidak. Tetapi berjaga-jaga. Jadi selalu siap sedia. Berjaga-jaga artinya selalu siap sedia. Mau datang ntar sore, mau ntar malam, mau besok pagi, silakan Tuhan. Saya siap. Karena kita sudah berjaga-jaga untuk hari itu. Ketika saya berkhotbah seperti ini pun, saya juga punya pengharapan sama. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Saya siap kok. Saya siap. Ketika anak-anak kita bilang, kalian ada dan kalian gak siap. Kalau Tuhan datang sekarang gimana? Kalau bisa jangan sekarang. Gak bisa. Kita semua sebagai anak-anak terang harus berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan kata yang kedua, dan sadar. Maksudnya sadar apa? Tidak pingsan. Bukan. Nah, sadar di sini menekankan pada penguasaan diri. Penguasaan diri dari apa? Penguasaan diri seperti apa? Tidak terhanyut kepada ketidakmungkinan untuk Tuhan Yesus datang lagi, atau menjadi terlalu kepo. Bicara mengenai, wah ini tanda, apa aja jadikan tanda. Belum lagi antikristusnya, dikit-dikit, wah ini pasti antikristus nih. Covid antikristus, vaksin antikristus, apalagi antikristus. Semua dijadikan antikristus.
ya self control, kesadaran penuh, ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, tidak terombang-ambingkan dengan segala yang tidak perlu, tetapi tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, terang benderang, baiklah kita sadar, baiklah kita self control, kita awas diri. Bagaimana cara kita berawas diri? Selalu mengenakan berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan, ya, yang melindungi kepala kita, pengharapan keselamatan. Nah, sekali lagi Paulus kembalikan lagi kepada apa yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa, Allah dan Bapa kita. Dikembalikan lagi kepada pasal yang kelima, ya, berbaju zirakan iman, sudah dibuktikan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ada bagian kita nih, bagian kita untuk punya self control, ya, penguasaan diri. Kita harus terus menerus mengenakan iman, kasih, dan pengharapan, ya, faith, love, and hope. Faith, love, and hope. Itu yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus. Ayat berikutnya saya bacakan 9-11 supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan segala apa yang kita dengar selama ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kepastian. Paulus bilang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Siapa kita? Anak-anak terang, anak-anak siang. Dipastikan oleh Rasul Paulus tidak akan ditimpa murka. Jadi kenapa kita mesti sibuk dengan segala ramalan-ramalan? Ya, saya bilang, sudah 2000 tahun orang sibuk meramalkan mengenai akhir zaman, tapi ternyata semua salah. Karena waktu Tuhan, waktunya Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa tidak peduli. Tidak peduli sama sekali. Ada bagian kita yang penting sekali. Pertama dibilang kita harus yakin bahwa kita tidak akan ditimpa murka bagi kita yang percaya yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, ini kontrasnya ya. Tidak akan ditimpa murka, melainkan kita akan memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya kita, balik lagi, berjaga-jaga, siap sedia selalu, awas diri, entah kita tidur, ya, kita hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini yang menjadi fondasi. Kemudian baru Paulus mengatakan, apa yang harus kita perbuat sekarang? Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Dia bilang ini, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Nah, nasihatilah ini, akhirnya sepertinya kita bilang, semua dikit-dikit, oh kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Oh bukan. Nah, kata yang dipakai adalah encouraging one another. Menguatkan, saling menguatkanlah seorang kan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
Jadi dia bilang, kalian sudah lakukan nih. Menguatkan dan membangun. Menguatkan supaya kita teguh kepada iman, pengharapan, dan kasih. Dan saling membangun supaya kita semua bertumbuh. Supaya semua kita bertumbuh dalam Kristus dan kepada Kristus yang adalah kepala. Begitu pentingnya. Jadi fokus kita jangan salah. Biarkanlah kita tahu Tuhan Yesus pasti datang dan kita sudah siap. Kalau kalian merasa belum siap, ayo. Ya, mau datang besok juga boleh, mau nanti sore juga boleh. Tapi jangan jadi seperti orang yang kerepotan gak karu-karuan, melainkan fokuslah kepada saling menguatkan dan saling membangun satu dengan lainnya. Saling menguatkan, saling membangun satu dengan lainnya. Nah, sebelum saya mengakhiri renungan singkat ini, saya mau kita juga semua memperhatikan apa yang dikatakan kitab Ibrani pasal 10. Kita nggak tahu siapa yang tulis, tetapi buat saya penting sekali ayat 24-25 ini. Nasihat untuk kita sekalian ketika kita menunggu masa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ketika kita menunggu saat parusia ini. Yaitu dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi saya punya tanggung jawab, saya punya tugas memperhatikan kalian semua juga. Dan kalian juga punya tugas memperhatikan saya juga. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Mendorong dalam kasih. Ya, wow, saya jadi ingat lagi ya. Karena kita punya misi sekolah kita, belajar mengasihi. Jadi terus menerus kita saling mendahului, mengasihi. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita bilang kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, ayo kita saling mendahului dalam mengasihi. Bukan kalau saya dikasihi maka saya balas. Tidak, saya nggak peduli. Istilah nggak peduli bukan ketidakacuan, tapi saya tidak harus yang memikirkan apa yang orang lain lakukan pada saya, maka saya akan melakukan kembali. Tidak, prinsipnya adalah mengasihi, yaitu melakukan sesuatu kepada orang lain, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, karena kita bicara siapa posisi kita di dalam Tuhan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Saya sebagai dosen, pekerjaan baik saya apa? Belajar baik-baik, supaya saya mengajar baik-baik. Tapi kata Iwan, wah nggak baik-baik kalau Dedi yang ngajar nih, Dedi Hari kalau ngajar nggak baik-baik, bikin pusing kepala. Loh, maksudnya apa? Karena saya siapkan baik-baik. Supaya kamu jadi tambah baik. Kalau kamu nggak dibuat pusing, kamu nggak jadi tambah baik. Ya Wan ya? Dibuat pusing supaya jadi tambah baik. Jadi ayo kita berusaha saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Nasihat berikutnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Wah, syukur ya, kita ada chapel setiap hari Rabu ya. Jangan pernah punya pikiran, oh kan saya punya hak untuk, nah ini lagi, hak lagi yang dibicarakan. Saya punya hak untuk tidak ikut chapel dalam satu semester 3 kali. Saya mau pakai saya mau bolos dari chapel. Nah, nasihatnya adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah inilah kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mendorong. Kita bisa saling menunjukkan kasih. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jangan ikut-ikutan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kembali lagi kepada prinsip yang tadi Tesalonika, saling menguatkan. Saling menguatkan dan semakin giat melakukannya. Ayo teman-teman, kalian semua anak-anak saling mendorong teman-temannya supaya belajar. Bukannya menurunkan moral.
mereka, tapi mendorong supaya kerinduan melakukan perbuatan baik dan kasih itu dan ditunjukkan dengan sikap untuk mempersiapkan diri dengan giat. Semakin giat melakukannya, semakin giat mendorong, menasehati, ya, menguatkan satu dengan lainnya. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Ini pasti terjadi loh. Kedatangan Tuhan Yesus pasti terjadi. Tapi bukan urusan kita untuk terus-menerus terpaku kepada kapan datangnya. Urusan kita adalah selalu siap berjaga-jaga, selalu waspada, selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan jaga diri kita untuk tidak dibawa hanyut oleh segala macam hal-hal yang tidak semestinya kita. Biarkan urusan Tuhan. Kalau Tuhan mau datang entar ya entar. Tapi ada bagian kita yang penting. Kita tahu sekali lagi, yaitu saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menguatkan supaya kita semua bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kalian mahasiswa, semakin giat belajar, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat melayani Tuhan. Ya, masa pandemik ini bukan masa bengong saja. Kalau saya bilang mahasiswa, pada bengong aja bingung juga saya. Saya punya kerjaan kok banyak banget ya. Mestinya saya bagi ke Iwan, Stanley ya, melakukan apa yang saya kerjakan ya. Supaya saya agak ada waktu sedikit untuk rileks. Saya mau tutup sedikit dengan apa yang saya kerjakan sekarang ini. Yang merupakan bagian saya yang saya katakan berjaga-jaga selalu. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan izin kepada saya untuk bisa menjadi pengajar, menjadi dosen, menjadi gembala. Menggembalakan kalian dalam hidup saya. Ya, dan setiap hari Minggu yang pasti saya ada satu kerjaan, yaitu mengajar firman Tuhan lewat Bible Study. Sekarang kita sedang mengcover kitab Wahyu. Minggu ini akan bicara pasal 14. Ya, pagi saya kadang-kadang khotbah di gereja-gereja, kadang-kadang enggak juga, tetapi yang pasti saya mengajar. Hari Senin saya ada counseling dan saya juga ada kelas di Malaysia nih sekarang. Wow, asik juga ya mengajar di Malaysia, tapi online, jadi saya nggak perlu terbang. Malamnya saya ada rapat. Jadi Senin ada 3 tugas yang harus saya lakukan, yang memimpin ketiga-tiganya. Hari Selasa saya ada kelas, 3 kelas. Hari Rabu saya harus khotbah chapel, rapat dengan tim CBTS, dan mengajar 2 kelas. Ada 4 pekerjaan yang harus dikerjakan. Hari Kamis saya ada rapat, 2 kali rapat. Ada kelas yang saya harus ajar. Ada 3 kerjaan lagi yang saya harus pimpin. Hari Jumat saya ada tugas juga gitu ya. Hari Sabtu ada kelas juga, ada tugas juga. Ya, sepanjang minggu saya disibukkan dengan semua kerjaan ini. Tapi ingat, bukan berarti saya neglect, menelantarkan kesiapan saya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Saya ambil kesempatan ini terus untuk bisa menguatkan orang lain. Sambil ketika kalian semua menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mendorong kalian semua untuk melakukan kegiatan lebih banyak lagi. Untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Untuk bertumbuh dalam Kristus dan kepada Kristus. Biar kita semua bersama-sama bekerja keras melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan lelah, jangan tidur. Berjaga-jaga selalu dan siap sedia kapanpun waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin kedatangan-Mu yang kedua kali akan terjadi. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada satu orang pun bisa terhindar dan menghindar dari kedatangan-Mu yang kedua kalinya.
Dan kami yakin juga pagi ini bahwa kami semua sudah siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari akan fungsi kami selagi kami menunggu. Biarlah kami menunggu sambil bekerja. Biar ketika kami menunggu, kami saling mendorong untuk melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang baik. Ketika kami menunggu kedatangan-Mu kedua kali, kami saling menguatkan, saling membangun, supaya kami terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan, kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.